Halo teman-teman, hari ini aku mau jelasin ada 4 skill ChatGPT Work mulai ngerapiin folder kalian yang ada di komputer. Kayak contoh folder downloadku ini sekarang sudah rapi banget. Habis itu kalian bisa buat file mulai dari PowerPoint ya, terus habis itu PDF seperti ini. Jadi kalian nggak perlu sulit-sulit edit satu-satu. Habis itu kalian juga bisa kirim email otomatis, sama mereka juga bisa akses email kalian. Jadi tiap hari kalian bisa dikasih berita mengenai email apa aja yang kalian dapat selama hari itu. Jadi langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, pertama kita harus search dulu yang namanya ChatGPT Work ya. Nah, lalu kalian klik ini, ya kalian download dulu ini, download for Windows. Karena kalau kalian pakai yang chatgpt.com chat ini aja, itu salah ya guys ya. Kalian nggak bisa pakai yang namanya ChatGPT Work ini. Jadi kalian harus download ini dulu. Nah, nanti setelah download, kalian bisa nemuin kayak gini modelnya. Nah, seperti ini. Ini nanti ada yang chat, ada yang work, kalian bisa klik yang ini. Dan juga Codex juga. Codex ini yang kalian bisa buat website, kalian bisa buat aplikasi, itu lewat ini semua. Jadi itu perbedaannya. Oke, pertama, kalau semisal kalian posisi sudah pernah pakai cloud ya, kalian mau pindah ke ChatGPT ini, itu bisa ya. Kalian bisa ngirim file kalian, jadi nggak perlu kerja ulang. Kalian tekan edit ini, habis itu kalian masuk ke settings ya, masuk ke import ini. Nah, di sini kalian bisa import dari Cloud Code sama Cloud Cowork. Contoh, aku Cloud Code nih ya, import to ChatGPT. Ada project aja, Chat Session 19, kita import semua. Nah, nanti jadi kalian nggak perlu bingung kalau semisal kalian mau switch dari cloud ke ChatGPT. Ini kita lihat view importednya seperti apa. Kita back. Nah, kayak gini. Ini ada Hectro AI Web. Nah, ini aku membuat website itu dari sini semua. Nah, ini chatnya semua sudah ke copy semua. Jadi ini betul-betul enak ya. Semisal ini kalian sudah pernah pakai cloud, kalian mau pindah ke ChatGPT Work, kalian bisa tinggal pindah, ini gampang semua. Ini sudah ada filenya semua. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Nah, sekarang ini skill yang bisa kalian pakai kalau kalian itu baru belajar ChatGPT. Nah, kalian klik yang work, dia ini bisa ngerapiin folder kita. Kita ngomong aja, tolong rapiin folder download saya bagi jadi beberapa folder berdasarkan kategori. Nah, kalau kalian lihat ya, folder downloadku ini kacau semua ya. Nah, ini ada banyak file. Nah, ini karena aku pakai ChatGPT Work, dia bisa ngerapiin. Nanti kita tunjukin dengan prompt kayak gini. Ini dia bisa ngerapiin folder download kita. Ini nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nih, saya menemukan banyak file lepas, sementara beberapa folder kategori lama sudah ada. Saya akan merapikan hanya file di tingkat utama download. Folder yang sudah ada tidak akan saya bongkar. Ini kalau kalian lihat di bawah, di paling bawah, itu semestinya ada sudah dibagi folder-folder. Karena dulu aku pernah ngerapiin, sudah dibagi folder. Nah, aku mau yang file-file atas ini semua dirapiin jadi per kategori. Jadi nanti ada foldernya masing-masing. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah selesai ya. Foldernya dibagi foto 424, video 51, dokumen 20. Nah, kalau kalian lihat di folder downloadku, nah ini sudah rapi ya, sudah tidak berantakan kayak tadi. Kita lihat ini videos. Nah, ini ada beberapa video, semua bentuknya video. Terus ini ada musik juga macam-macam ya. Habis itu ada fotos, ya ini macam-macam semua ya. Nah, seperti itu. Jadi ini skill yang kedua. Kita langsung masuk ke skill ketiga aja habis ini. Kalian itu bisa buat PowerPoint instan dari file-file yang kalian punya. Nah, contoh ini ya, aku itu mau buat PowerPoint buat bisnisku ya, karena ini proposal ya. Misal aku punya klien mau buat website, jadi aku mau buat PowerPoint supaya bisa presentasiin ke mereka. Tolong buatkan presentasi PowerPoint dari kedua file ini. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat ini 7 menit 31 detik. Kita buka. Nah, ini presentasinya ya. Sebetulnya sih biasa ya, ini cuma hitam putih karena belum aku tambahin desain ya. Tapi ini secara isi sih sudah oke banget ya ini ya. Ini ada 13 slide. Coba kita buka langsung ya. Coba kita download dulu ya. Kita download dulu, habis itu kita buka langsung dari filenya supaya kita bisa cek apakah ini bagus atau enggak secara isinya. Nah, kayak gini ya guys ya, yang siap menerima pesanan. Oke. Nah, ini ada harga-harganya juga. Mungkin secara informasi ini sudah oke, cukup oke. Kalau urusan desain masih belum oke. Ini aku tunjukin gimana caranya kita revisi desainnya. Nah, ini aku masuk ke Pinterest ya. Aku mau cari desain PowerPoint minimalis. Nah, ini coba aku cek. Nah, ini nanti setelah aku cek mana yang oke, nanti aku kasihin ke dia supaya dia bisa niru PowerPoint
PowerPoint-nya itu seperti apa. Oke, aku coba yang ini aja ya. Nah, ini kita copy image saja ya. Kita paste, Ctrl V, tolong desain PPT-nya diubah jadi seperti gambar, jadi tidak polos. Jadi kayak gitu ya caranya untuk kalian mau nambahin desain. Kalian mending cari referensi daripada kalian ngeprompt. Kalian cari referensi gimana, habis itu langsung minta tolong supaya PowerPoint-nya ini diganti sama dia desainnya. Saya akan menggunakan skill presentasi untuk mendesain ulang seluruh teks serta skill image generation untuk membuat visual arsitektur abstrak yang senada dengan referensi. Arah desainnya putih karkul, tipografi tegas, bidang asimetris, garis halus. Sama kan sama gambar ini tadi. Nah, jadi itu tadi gambarnya di copy aja, nggak perlu di save karena dia bisa baca sendiri kok. Kalian tinggal copy paste seperti itu. Oke, ini kita sudah jadi ya. 10 menit tambahan 10 menit 30 detik. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini kita buka. Nah, kayak gini. Kalian lihat di kanannya ini. Ini sudah lumayan oke ya desainnya ya. Lebih mending daripada yang tadi. Coba kita download dulu aja supaya kita bisa lihat hasilnya lebih jelas. Ini kita buka. Nah, kayak gini guys. Ini hasil PowerPoint-nya. Oke banget ya, lumayan untuk awal-awal ini oke. Kita bisa revisi dikit-dikit nanti. Website restoran yang siap menerima pesanan. Di sini ada harga-harganya juga, macam-macam. Desainnya ini oke banget. Kita lihat satu-satu. Informasinya juga bagus ya. Kalau coba kita bandingin sama yang tadi pertama, file yang pertama itu kayak gini. Ini asalnya polos betul-betul, cuman kayak informasi ditempel ya. Setelah ada referensi desain itu dijadikan ada desainnya kayak gini. Ini tinggal kalian masukin gambar-gambar atau info-info yang salah, kalian bisa langsung cek ulang. Nah, habis itu kalian lihat ini juga kalau kalian bandingin sama tadi referensinya ini. Nah, ini kan persis banget ya. Referensinya kayak gini dan apa yang kita dapat itu tadi seperti ini desain-desain sampingnya. Jadi ini tadi skill ketiga dari ChatGPT Work itu bisa ngasilin PowerPoint. Nah, nggak cuman PowerPoint ya, kita bisa buat namanya PDF juga. Kita lanjutin aja. Oke, kita ngomong gini. Tolong dari file PPT ini buat jadi satu file PDF yang meringkas semuanya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ini seperti apa. Nah, oke, kalian cek ini setelah 3 menit 24 detik kita dibuatin PDF-nya juga. Kalau kalian lihat ini bagus banget ya, sesuai desain loh, bahkan PDF-nya nggak cuman info aja yang ditempel ya. Nah, ini semua sudah oke banget, informasinya juga benar semua. Ini oke ya guys ya, seperti itu. Jadi kalian bisa buat PPT, PDF juga bisa. Nanti kalau kalian mau buat juga bisa. Nah, ini dia itu skill ketiga dari ChatGPT Work. Kita langsung aja masuk ke skill keempat habis ini. Nah, skill keempat itu ada yang namanya plugins. Nah, ini kalian bisa ngonekin ChatGPT ini ke aplikasi lain. Contoh ini mau Google Drive, jadi dia bisa akses Google Drive kalian. Ini misal Gmail, jadi dia ini bisa akses Gmail kalian, isinya apa aja. Nah, ini kita install dulu ya. Kalian masuk plugins, terus kalian klik install. Nah, terus habis itu ini kalian harus sign in. Nah, ini kan aku sign in dulu ya. Seperti itu, kita continue juga semua. Nah, ini kalian select all. Jadi dia bisa ngelihat email kalian apa aja. Dia bisa tulis, bisa bisa kirim email juga ke orang. Nah, ini kita continue seperti itu. Terus habis itu kita open ChatGPT. Nah, ini connect Gmail, kita tunggu aja. Nah, kalian lihat ini sudah ke connect seperti itu, installed kan. Nah, sekarang kita masuk ke new chat ya. Terus kita masuk ke ChatGPT Work. Nah, kita klik bagian plugin sini, kita cari Gmail. Tolong emailkan saya ke hubert.sjng@gmail.com mengenai proposal pembuatan website. Tolong buatkan template-nya. Nah, seperti ini. Ini nanti dia akan connect ke Gmail dan dia akan buatin template-nya. Jadi kita nanti nggak usah buat Gmail mulai awal sampai akhir. PB dari template-nya mereka itu tadi. Ini nggak cuma ngirim ya, tapi nanti juga kita bisa dia suruh baca, kita dapat email apa aja tiap hari bisa ya. Kalau kalian mau scheduling nanti bisa ada caranya lain lagi. Cuman intinya dia bisa ngirim dan dia bisa baca Gmail kita. Jadi kita lebih gampang, nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Fokus di ChatGPT ini, kerjaan kita bisa selesai di satu aplikasi. Oke, ini kita cek ya. Ternyata sudah dikirim ya langsung ke emailnya ini. Oke, ini kita buka dulu ya emailnya kita lihat ya yang desain ini apa aja ini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ternyata template-nya sudah kesend ya guys ya. Ini kesalahan di prompt-nya tadi. Yang terhormat Bapak, terima kasih atas kesempatan ini, nama perusahaan brand. Nah, ini kan sebetulnya kita tinggal ganti ini ya. Tapi ini tadi salah prompt-nya. Semestinya aku bilang jangan desain dulu. Jadi supaya aku bisa edit dulu. Tapi
Jadi intinya seperti ini, dia bisa nge-send email secara otomatis langsung dari ChatGPT-nya ini. Nah, ini kan sangat membantu banget. Nah, cuman aku saranin ya, ini tadi prompt-nya itu salah. Kalian semestinya edit, tolong buatkan saya template email. Nah, nanti baru setelah template emailnya jadi, kalian bilang kalau mau dikirimin ke hubert.sjnj@gmail.com ini tadi. Itu fitur pertama, kalian bisa perbaiki sendiri tadi. Ini aku salah di promptnya. Intinya, dia bisa baca dan bisa ngirim. Ini sekarang yang baca. Tolong akses Gmail saya dan kasih 3 Gmail yang penting di bulan ini, tapi tolong jangan tampilkan informasi pribadi ataupun hal yang sensitif. Nah, ini dia bisa baca. Nanti kita akan lihat, dia akan ngelisin 3 Gmail mana yang penting, tapi aku ngomong nggak boleh ini ya, nunjukin hal yang sensitif atau informasi pribadi, karena ini kan nanti aku upload. Jadi kita lihat aja. Intinya aku mau nunjukin kalau Gmail sama ChatGPT itu punya skill kayak gini. Kalian nggak perlu satu-satu buka Gmail, kalian ngecekin ulang satu-satu atau kalian ngirim ke orang satu-satu kayak gitu. Sekarang sudah pakai namanya ya ini AI agentnya itu bisa ngelakuin kayak gini sendiri. Oke, ini aku dikasih 3 ya. 1, peringatan keamanan akun, ada layanan pihak ketiga yang baru memperoleh akses sebagian data akun Google. Terus 2, ini 9 Agustus ada penyimpanan cloud penuh. 3, masalah pengindeksan website 8 Agustus. Nah, ini nggak ditampilin ya, karena aku tadi ngomong jangan ditampilin nama, alamat email, nama situs, nominal. Nah, kalau kalian lihat ini benar 9 Agustus ya. Ini ada iCloud storage full ya. Terus ini yang hari ini 10 Agustus security alert ini tadi. Kalau kalian lihat di sini, nah ini kan peringatan keamanan akun. Terus 9 Agustus tadi ada penyimpanan cloud penuh. Nah, ini jadi sebetulnya bener ya. Apalagi kalau dia tadi dibolehin nampilin nama, alamat email ini segala macam, pasti jauh lebih lengkap dari ini. Nah, tapi itu skill yang keempat yaitu plugins. Sebetulnya kalian nggak cuman bisa Gmail ya, tapi kalian lihat ini. Ini ada PPT, spreadsheet, Google Drive, Google Calendar. Kalian mau cek kalender kalian, Canva, ini kalian tinggal install. Nanti kalian bisa konekin ChatGPT dan kalian tinggal ngomong di sini. Misal Lovable ini ya, build app sama website ya, kalian tinggal bilang tolong buatkan saya website di Lovable, nanti dia pasti akan connect. Seperti itu. Jadi itu tadi 4 kegunaan ChatGPT Work. Semoga kalian terbantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.